penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Lukmanul Habib. Kepada Saudara Lukman, kami persilakan. Langsung. Oh, nggak langsung sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Inggris ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi apa misalnya susah kabarin saya. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-'azim. Segala puji bagi Allah, yang mana oleh Allah telah menganugerahi kita nikmat yang begitu luar biasa, sehingga di hari yang mulia ini, di hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan, yaitu nikmat yang tak terbayangkan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri acara yang begitu mulia ini atau majelis yang sangat mulia ini. Salawat dan bermahkotakan salam kita sanjung sediakan kepatuhan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh sahabat, keluarga dan hal sekalian. Baik, sebelum itu saya atau anda, apakah anda uhibbu kabila? Apa kabar ikhwanillah sebelumnya? Semuanya. Apa kabar nih? Kaifah luka itu? Apa jawabnya? Biasa ini? Masya Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti acara yang dimulai ini ya. Baik, sebelum kita mulai sesi penyampaian materi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, yaitu Arif Farhan. Baik, berikutnya mari kita gerakan materi kita yang sangat luar biasa ini, tetapi Dr. Haji Zahrul Mubarok Habib MPD. Izinkan saya untuk baca kurikulum PT beliau. Baik, dengan nama Zahrul Mubarok MPD, tepat tanggal lahir Midin Jo 29 Juni 1979, beragama Islam, kebangsaan atau suku Indonesia atau Aceh, pekerjaan peserta PNS. Nama ayah yaitu Tengku Haji Hasanul Basri, nama ibu Haji Salihah, istri yaitu Sa'adah, dan anaknya yaitu ada beberapa, Sayyidah Zahra, Aisyah Zahra, Muhammad Syafi'i Zahra, Nur Zahra Musidah, Ahmad Haziq Loh. Kan gitu kan? Kan ada masalah. Alamat sekarang yaitu Desa Midinjo, Kecamatan Samalana, Kabupaten Biring, Provinsi Aceh. Baik, untuk pendidikan Abi ini sendiri yaitu pernah sekolah di ini 24 Juli, lulus tahun 90. Kita udah ini nggak sih? Terus selanjutnya di MSC Sarawak lulus tahun 1990. Belum juga. Terus Aliyah Mudi yang lulus pada tahun 2001. Ada yang 2001 sih? Mungkin ada ya.
Selanjutnya beliau masuk ke PTN Stek Malikusale, lulus pada tahun 2009 sambil nyantri di YPI Daya ini atau pesantren ya. Daya ini sebutan bagi orang-orang Aceh. Ma'hadul Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya Semarang Kabupaten di Provinsi Aceh. Selanjutnya di STAI Lima Bogor, lulus tahun 2016. Selanjutnya pengalaman pekerjaan dan jabatan. Dari tahun 2000 sampai sekarang, Abi pengasuh pesantren Mudi Mesra Masjid Raya Banawangan. Kalian tahu sebenarnya dia Mudi di mana? Selanjutnya tahun 2003 sampai sekarang sangat di IAI Al-Aziziyah. Tahun 2009 sampai sekarang Mudir Ma'had dari Mudi Masjid Raya Semarang. 2016 sampai sekarang berpendapat Institut Agama Islam IAI. Itu tak tambahnya ya. Al-Aziziyah. 2016 sampai sekarang SPM adalah Aliyah Mudir Masjid Al-Aziziyah. 2017 sampai sekarang Pembina Yayasan Pendidikan Al-Aziziyah. Baik, sebagai pengantar, tema yang akan disampaikan adalah fitrah tertunda menemukan keseimbangan iman di tengah kebidaan duniawi. Contoh kebidaan duniawi itu kayak ya, ruhiku terhilang. Tema ini sangat relevan dan relevan pada ini, terutama Gen Z atau Gen milenial itu, yang dimana seringkali kita terjebak dalam kesibukan dunia dan merupakan esensi dari iman itu sendiri. Kami berharap melalui materi yang akan disampaikan oleh Abi, kita dapat mengambil ilmu yang paling utama dan juga mendapatkan pencerahan dan semangat baru untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemukan keseimbangan yang hakiki dalam hidup ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita sambut dengan penuh antusias dan semangat Ustaz Abi Dr. Haji Zahrul Mubarak HDMD. Kepada Abi terpersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan tertinggi Universitas Malikus Saleh, yaitu Bapak Profesor Dr. Herman Fitra, kebetulan beliau lagi sedang di luar kota, dan Warek 3, yaitu Bapak Dr. Alfian, kepada Bapak Fadli yang menjadi wasilah sebab datangnya saya ke sini untuk bersilaturahmi dengan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, dan juga kepada ketua panitia yang terlibat dalam kegiatan hari ini, baik dari LDF ataupun LDK, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Demikian juga kepada yang terhormat Ibu Dr. Yanita dan seluruh adik-adik para mahasiswa dan mahasiswi semua yang dirahmati Allah. Pada hari yang berbahagia ini, silaturahmi kita di tempat yang berbahagia ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi saling menasihati, saling mewasiatkan kebaikan. Sebagaimana kata ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu menjadi rahim
hubungan kasih sayang, hubungan untuk mempereratkan sesama ahli ilmu. Ketika orang-orang berilmu saling bertemu dan bersilaturahmi, pasti yang mereka bahas adalah tentang ilmu. Pasti yang menjadi tema pembicaraan topik mereka adalah tentang ilmu. Maka itulah ilmu menjadi rahim, berkat ataupun hubungan rahmah sesama ahli ilmu. Oleh panitia memberi satu tema pada hari ini dengan judul tentang menemukan keseimbangan iman di tengah kegilaan duniawi. Pertama, karena ada kaitan dengan masalah fitrah. Saya akan menyampaikan dulu poin pertama tentang fitrah. Apa itu fitrah? Banyak orang menyebut fitrah, tapi kadang-kadang tidak paham apa itu fitrah. Sering kita dengar ucapan fitrah ketika hari raya Idul Fitri. Sama-sama kita kembali kepada fitrah. Apa yang terbayang itu zakat fitrah. Apa makna fitrah sebenarnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah daripada Nabi SAW, yang bunyi hadis inilah hadis yang sudah menjadi satu hadis yang sangat masyhur dan populer, sering disampaikan oleh para dai. Itu kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka dua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kamislil bahimah tuntijul bahimah hal tara fiha jada'a, kata Rasulullah. Sama seperti umpama binatang yang melahirkan binatang, apakah kamu melihat ada cacat? Pasti binatang dilahirkan itu sama seperti induknya, tidak ada yang cacat. Ini bicara secara umum, kalau ada satu dua yang cacat. Artinya manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah. Apa sih makna fitrah itu? Ulama berbeda pendapat tentang penafsiran makna fitrah. Di antara pendapat yang paling masyhur, paling dominan adalah yang mengatakan bahwa fitrah itu bermakna Islam. Ada juga yang mengatakan fitrah itu bermakna asal khilqah. Khilqah itu penciptaan. Jadi manusia ini sudah dijadikan oleh Allah pada awal permulaan dalam bentuk fitrah suci, tidak ternodai. Maka yang membuat manusia ini ternodai adalah abawahuma. Abawahuma kalau diterjemah secara harfiah bermakna orang tua. Tapi oleh para ulama menerjemahkan, memaknai secara umum, mana abawahuma dari bi'ah bermakna lingkungan. Jadi bukan hanya lingkungan rumah saja, tetapi lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan di mana dia berinteraksi, lingkungan di mana dia bergaul juga mempengaruhi dan menodai fitrah yang sudah dia dapatkan semenjak dia diciptakan Allah. Berarti dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa secara naluri atau tabiat atau tabi'i, bahasa kitab tabi'i, bahasa umumnya naluri. Secara naluri manusia itu memang sudah memiliki fitrah. Penyebab dia terjadi penyimpangan adalah karena faktor khariji, faktor eksternalnya, bukan dari internalnya. Maka karena demikian setiap orang ini sudah ada fitrah sebenarnya. Jadi tidak perlu lagi menemukan. Cuman kita tersesat dalam fitrah sendiri. Sehingga kita tidak sadar kita memiliki fitrah. Terkait dengan fitrah yang tertunda, bagi saya ingin sedikit mengoreksi. Jadi bukan tertunda sebenarnya. Kalau pengertian tertunda, berarti orang ketika lahir belum memiliki fitrah. Fitrah yang dia dapatkan telat ataupun tertunda. Yang cocok adalah fitrah ternoda. Artinya ketika dia lahir, dia sudah memiliki fitrah suci. Ternyata dengan hubbud dunia, kelewatan mencintai dunia, dengan kelewatan memperturut hawa nafsu, ini yang menjadikan penyebab fitrahnya ternoda. Jadi yang cocok itu fitrah ternoda, bukan fitrah tertunda. Kemudian
bagaimana menemukan keseimbangan iman? Perlu diketahui bersama bahwa iman manusia itu tidak ada yang sama. Makhluk Allah, ciptaan Allah itu memiliki iman yang berbeda-beda. Kenapa iman manusia itu tidak sama, harus berbeda-beda? Secara akliyah, secara akal, kalau iman itu sama, berarti apa beda antara kita dengan Nabi? Apa beda antara kita dengan Rasul? Apa beda antara kita dengan hamba-hamba Allah yang memiliki kedekatan dan ibadat yang luar biasa dengan Allah? Jadi ini yang menjadi dasar kenapa iman manusia itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tidak sama. Pertama, tentang pembahagian iman. Pembahagian iman dari segi bertambah dan berkurang. Pembahagian iman dari segi bertambah dan berkurang, dalilnya iman ini ada 4 macam. 4 macam dari pengelompokan iman. Pertama, iman yang selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Siapa iman yang selalu bertambah, tidak pernah berkurang? Itu iman para nabi dan rasul. Iman mereka semakin menanjak, semakin hari semakin tinggi, apalagi ketika mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan ritual yang membuat keimanan mereka semakin bertambah, seperti ketika Rasulullah melakukan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, itu keimanan beliau semakin bertambah dan tidak pernah berkurang sama sekali. Ada juga makhluk Allah yang keimanannya menetap. Siapa keimanan yang menetap? Itu para malaikat. Malaikat ini tidak ada berkurang dan tidak bertambah keimanan mereka, karena mereka tidak pernah diuji Allah dengan hawa nafsu. Ada juga makhluk Allah yang keimanannya selalu menurun. Siapa orang yang keimanannya selalu menurun? Yaitu orang-orang fasik yang mereka tidak pernah bertaubat dan tidak pernah kembali kepada jalan kebaikan. Ada hamba Allah yang imannya fluktuatif, naik turun, kadang naik kadang turun, yaitu orang-orang mukmin biasa yang kadangkala dia terjatuh dalam dosa, kemudian dia bertaubat, kadangkala dia dalam ketaatan, kadangkala dia dalam kefasikan. Nah, ini adalah kelompok yang imannya fluktuatif, naik turun. Jadi dalil iman manusia ini bersifat fluktuatif. Kalau dalil akliyahnya seperti saya sampaikan tadi, yaitu kalau memang tidak ada iman ini berbeda, tentu semua orang mukmin akan sama. Tetapi mengadakan orang mukmin sama, ini sesuatu hal yang mustahil. Tidak mungkin orang mukmin memiliki kesamaan, pasti ada perbedaan, apalagi tingkat para nabi dengan umat biasa. Kemudian dalil secara nas ataupun secara dalil bersumber daripada ayat, misalnya kita boleh merujuk kepada firman Allah yang ada di surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Zadathum imana artinya menambah keimanan. Ketika ayat-ayat Tuhan dibacakan, menambah keimanan. Kemudian ada firman Allah di surat yang lain, surah Al-Fatah, liyazdadu imanan ma'a imanihim, dan beberapa surat lain yang menunjukkan tentang adanya penambahan iman. Ini bukti jelas bahwa iman itu bisa bertambah. Maka dalam kitab Jauharah Tauhid yang membahas tentang masalah akidah, disampaikan oleh pengarang kitab tersebut bahwa iman seorang hamba ini dapat bertambah ketika bertambahnya taat. Dan sebaliknya, iman seorang hamba itu berkurang ketika berkurangnya ketaatan. Jadi taat dan tidak taat, taat dan penyimpangan ini bisa menjadi penyebab bertambahnya keimanan, dan penyimpangan bisa menjadi penyebab berkurangnya keimanan seseorang. Lantas bagaimana kita menjaga iman di tengah kegilaan duniawi? Ini yang menjadi inti topik kita. Kiat menjaga iman itu banyak sekali disampaikan oleh Rasulullah dalam berbagai macam riwayat hadis. Di antara sekian banyak kiat menjaga iman di tengah kegilaan duniawi, pertama dengan senantiasa selalu menjaga ketaatan. Karena dengan ketaatanlah yang akan menjadikan iman kita terjaga.
Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal jika orang mendapatkan 3 perkara tersebut, memiliki 3 perkara tersebut, dia akan mendapati halawah. Halawah itu manisnya iman. Yang pertama, ayakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Mencintai Allah dan Rasul bukan hanya mencintai dengan berkata saja atau di mulut saja, tapi harus dibuktikan, harus ada implementasinya. Apa implementasi kita bahwa kita mencintai Allah dan Rasul? Tentu dengan mentaati apapun perintah Allah dan Rasul. Menempatkan perintah Allah di atas segala-galanya. Lebih mementingkan perintah Allah daripada hal-hal yang lain. Lebih mementingkan ridha Allah daripada hal-hal yang lain. Ini berarti menempatkan Allah, cinta Allah di atas segala-galanya. Itu poin pertama untuk mendapatkan halawah iman, artinya manisnya iman. Kemudian yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Artinya bagaimana mencintai orang karena Allah? Ketika kita mencintai orang tersebut, apakah didasari oleh ridha Allah? Apakah didasari oleh hal-hal yang mendatangkan ridha Allah? Atau justru sebaliknya, ketika kita mencintai orang, malah bisa mendatangkan murka dan amarah Allah. Ini makna mencintai Allah, karena mencintai seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga, tidak kembali kepada kekufuran dan merasa benci kepada kekufuran, laksana orang benci, tidak senang ketika dilempar ke dalam api. Ini 3 poin yang bila kita sudah memilikinya, insya iman kita akan terasa manis. Iman kita akan terasa lazat. Nah, ini salah satu cara yang pertama untuk menjaga keseimbangan iman kita dengan cara menjaga ketaatan. Dalam hadis tersebut bisa kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, mencintai Allah dan Rasul harus lebih dari segala-galanya. Hal ini harus dibuktikan dengan tindakan yang kita lakukan. Nah, pertimbangannya adalah tindakan yang kita lakukan tidak menentang dengan syariat. Itu salah satu wujud atau indikator bahwa kita mencintai Allah dan Rasul. Apapun aktivitas yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ada sedikit yang harus kita luruskan, bahwa ketika disebut ketaatan itu, jangan dibayangkan duduk di masjid melaksanakan salat itu saja perbuatan taat. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi salik ilal akhirat. Mana salik ilal akhirat? Orang yang menempuh jalan menuju kepada akhirat. Orang yang menempuh jalan menuju ke akhirat, dia bisa banyak cara, bukan hanya dengan beribadat di masjid saja. Sehingga beliau membagikan beberapa kelompok. Ada kelompok yang memang fokus diri untuk beribadat karena dia tidak punya interaksi sosial, tidak punya tanggung jawab sosial. Ada orang yang memang punya tanggung jawab secara sosial. Orang yang punya tanggung jawab secara sosial, interaksi sosial itu dijadikan wasilah untuk menjadi ketaatan. Salah satu cara dengan mengawali dengan niat baik. Itu adalah wasilah untuk menjadi ketaatan. Misalnya, kita belajar di kampus. Apa tujuan kita daripada mendapatkan ilmu yang kita pelajari tersebut? Kalau ilmu itu bisa menjadi penunjang keimanan kita, ilmu ini menjadi salah satu wasilah kita untuk membantu urusan akhirat kita, maka itu bernilai amal kebaikan. Pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama ini sebenarnya terjadi pada masa penjajahan, kalau kita mau melihat sejarah. Dalam kitab yang kami pelajari di pondok, kitab yang ditulis pada abad 5 Hijriah atau sekitar 1000 tahun yang lalu, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama 1000 tahun yang lalu, ketika dibagi ilmu, ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah.
Ilmu fardu kifayah itu contohnya tabib, ilmu kedokteran, handasah, ilmu teknik, dan ilmu-ilmu yang lain itu masuk dalam ilmu fardu kifayah. Tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Jadi pemisahan ilmu umum dan ilmu agama seolah-olah bertentangan itu terjadi pada masa penjajahan Belanda. Jadi mereka yang memisahkan ilmu umum dengan ilmu agama. Padahal kalau kita pelajari kitab abad-abad lalu, itu pembedaan antara ilmu hanya pada batasan fardu ain dan fardu kifayah. Jadi semua ilmu dalam agama itu dipelajari, cuman hukum mempelajarinya ada yang sampai fardu ain, kewajiban secara individu, dan ada yang fardu kifayah, kewajiban secara kolektif. Jadi ketika ilmu yang kita pelajari yang merupakan kewajiban secara kolektif, benar-benar kita jadikan ilmu tersebut sebagai wasilah, bukan tujuan utama. Tujuan utama orientasi kita adalah akhirat. Apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia, orientasinya adalah ke akhirat. Maka ini yang menjadi penunjang aktivitas kita di dunia bisa menjadi amal kebaikan yang mendapatkan nilai tambahan pahala. Ketika kita melakukan bekerja misalnya, selesai kuliah, kita lamar pekerjaan, diterima, alhamdulillah. Bekerja, apa niat kita untuk mencari harta? Apa niat kita cari uang? Apa niat kita mencari rezeki? Kalau niat kita untuk membantu ibadah kita lancar, untuk mendapatkan rezeki yang halal yang akan kita bawa pulang untuk anak dan istri, ini bernilai jihad malah. Bisa bernilai pahala tambahan bagi kita. Artinya perbuatan untuk mendekatkan diri kepada akhirat, mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya terbatas pada ibadat-ibadat atau gerakan-gerakan fisik yang secara khusus saja. Tapi aktivitas apapun di luar ibadat, bila niat kita baik, juga bernilai ibadat. Ini harus kita paham. Sehingga ibadat itu bukan milik orang-orang khusus saja atau eksklusif. Ibadat itu bukan hanya milik orang-orang di masjid saja. Kita yang jarang ke masjid seolah-olah tidak memiliki ibadat. Kemudian yang pelajaran kedua dari hadis tadi, ketika kita mencintai seseorang, harus mencintai karena Allah. Ketika kita mencintai orang tua, maka kita tidak sedang menyekutukan Allah. Ini dengan salah dipaham. Tadi dalam hadis disebut mencintai Allah melebihi segala-galanya. Apakah tidak boleh mencintai orang tua? Apakah tidak boleh mencintai istri? Apakah tidak boleh mencintai anak? Apakah tidak boleh mencintai suami? Artinya ketika kita mencintai yang selain Allah, jangan pernah hilang cinta kita kepada Allah. Kita cinta anak karena apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga mereka dan bertanggung jawab kepada mereka. Kita cinta kepada istri karena apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk bermuasyarah bil ma'ruf dengan istri. Kita mencintai orang tua karena apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi ketika menghadirkan Allah, menghadirkan cinta Allah dalam semua aspek yang kita cintai dalam kehidupan di dunia ini, berarti kita tidak sedang mempersekutukan Allah. Artinya tetap menempatkan cinta Allah di atas segala-galanya. Dan itu yang bernilai ibadat. Seorang anak mencintai orang tua, taat kepada orang tua karena dia ada kepentingan. Ada janji orang tua kalau dia tamat kuliah akan diberi sepeda motor. Ada janji dari orang tua kalau dia tamat kuliah dia akan diberi tiket untuk traveling ke luar negeri misalnya. Ini cinta dan taat yang tidak bernilai ibadat. Karena dia menjalankan ketaatan kepada orang tua karena ada janji-janji yang ingin dia dapatkan dari orang tuanya, bukan karena perintah Allah. Demikian juga seorang suami memberi nafkah untuk istrinya dan menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf hanya karena ingin dia mendapatkan sesuatu imbalan dari istrinya, bukan karena perintah Allah. Ini tidak bernilai pahala. Jangan-jangan suami ini kasih nafkah untuk istri, biar istrinya tidak ngambek. Jangan-jangan suami ini kasih baju untuk istrinya, biar istrinya
menuruti keinginannya, bukan karena menjalankan perintah Allah. Ini tidak bernilai pahala. Sebenarnya hidup bersyariat itu simple. Cuman kita sendiri yang membuat kita susah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, semua bernilai pahala selama kita niatkan untuk jalan kebaikan. Motivasinya harus untuk kebaikan. Jangan motivasi karena hal-hal yang di luar perintah Allah. Kemudian selanjutnya menghayati perjuangan Rasulullah. Ini salah satu cara dan bentuk untuk menguatkan keimanan kita. Salah satu cara untuk menguatkan keimanan kita, kita hayati perjuangan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama ini. Kita kaji sifat-sifat dan keteladanan Rasulullah. Salah satu contoh keteladanan yang luar biasa dari Rasulullah, sifat kepedulian beliau dan kasih sayang beliau kepada umat. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Artinya Allah mengutus seorang rasul untuk kita dari kalangan kita sendiri. Andainya Allah mengutus dari kalangan malaikat, sah-sah saja. Andainya Allah mengutus rasul dari kalangan bangsa jin, sah-sah saja. Tapi Allah mengutus rasul dari kalangan sendiri supaya kita bisa lebih menerima syariat yang dibawa beliau, karena beliau juga orang yang sama seperti kita. Tapi di saat beliau orang yang sama seperti kita, memiliki sifat kemanusiaan, memiliki sifat pingin makan, pingin tidur, istirahat, pingin kawin dan sebagainya, tapi beliau tampil dengan akhlak yang luar biasa, penuh dengan santun, sabar, penyayang. Inilah menjadi teladan untuk kita. Kemudian rasa empati beliau kepada umat. Beliau memiliki rasa empati luar biasa yang disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah tadi, yaitu azizun 'alaihi ma 'anittum. Artinya penderitaan yang dialami oleh orang muslim, Rasul merasa berat, Rasul merasa kasih sayang luar biasa terhadap penderitaan yang dialami oleh umat muslim kala itu. Inilah contoh teladan yang ditampilkan oleh beliau yang bisa memperkuat rasa iman kita. Ketika banyak menghayati perjuangan Rasulullah, justru akan mendatangkan keimanan yang luar biasa kepada kita. Maka ini yang disebutkan oleh Habib Umar Al-Hafidh dalam syair Ziyaul Lami, billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuzihu anil qulubi rana. Artinya mengulang-ulang cerita tentang karakter sifat mulia yang ada pada diri Nabi, ini akan menjadi penyebab terhapus karatnya hati kita. Hati yang sudah berkarat dengan banyak mengingat cerita sang Nabi, mengingat karakter mulia Nabi, akan menjadi terhapus karat yang ada dalam hati kita. Imam Abu Hanifah berkata, hikayatus salihin junudun min junudillah. Cerita orang-orang saleh itu menjadi tentara daripada tentara Allah yang dapat menguatkan hati kita. Kalau cerita orang saleh biasa saja menjadi penguat hati, apalagi cerita tentang perjuangan sang Rasul. Nah, selanjutnya yang dapat menguatkan keimanan kita, yaitu menghayati keagungan dan kemudahan syariat Islam. Syariat Islam yang adalah salah satu syariat yang mudah, yang tidak sampai menjerumuskan kita kepada yang namanya haraj. Haraj artinya kesempitan yang tidak ada akhirnya, kesempitan yang tidak ada solusi atau alternatif. Walaupun dalam Islam dikenal dengan taklif, sehingga kita disebut mukallaf. Mukallaf itu kan orang balik dan berakal, sudah dibebani syariat-syariat atau undang-undang agama, disebut dengan mukallaf. Tapi ketahuilah bahwa agama atau syariat Nabi Muhammad ini memiliki kemudahan yang luar biasa bila dibandingkan dengan syariat dahulu. Salah satu contoh, dulu ketika ajaran Bani Israel sebelum ajaran Nabi Muhammad,
Salah satu yang sangat membebankan mereka adalah ketika kain atau benda apapun terkena najis, tidak ada jalan mensucikan dalam agama. Kain yang terkena najis itu harus dipotong, dihilangkan. Berarti sehelai kain bila terkena najis sampai 5 kali sudah habis, karena memang tidak ada alat untuk mensucikannya. Berbeda dengan ajaran Islam. Kewajiban zakat untuk umat dahulu 25%. Orang memiliki harta 100 juta, zakat 25 juta. Sekarang 2,5. Orang memiliki harta 100 juta, zakat cuma 2,5 juta. Bandingkan 2,5 juta dengan 25 juta. Jadi banyak ajaran-ajaran agama yang sudah diringankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, sehingga Nabi sendiri bersabda dalam sebuah hadis, inna hazad din yusrun, sesungguhnya ini agama adalah mudah bila dibandingkan dengan agama syariat dahulu. Jangan dibandingkan dengan hawa nafsu kita. Kalau dibandingkan dengan hawa nafsu kita, yang paling mudah subuh-subuh itu narik selimut, bukan bangun untuk salat subuh. Jadi itu yang mudah bagi kita. Yang mudah bagi kita maghrib, masih di jalan, nggak usah berhenti salat maghrib. Tapi bila dibandingkan dengan syariat umat sebelum umat Nabi Muhammad, jauh lebih mudah ajaran Nabi Muhammad. Contoh lain ajaran yang luar biasa Allah ringankan dan mudahkan. Dahulu ketika orang melakukan satu keaiban, itu tertulis di depan pintu rumah. Itu diceritakan dalam kitab tafsir. Orang melakukan satu aib, misalnya naudzubillah berzina, akan tertulis di pintu rumah bahwa si fulan pemilik rumah ini berzina dengan seorang wanita tadi malam. Jadi siapa yang lewat di depan pintu pasti akan mengetahui aib pemilik rumah tersebut. Ini salah satu bentuk ganjaran terhadap perbuatan dosa yang Allah hukum langsung di dunia untuk umat dahulu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, dosa tersebut disimpan oleh Allah, ditunggu kita bertaubat. Kalau memang sampai akhir hayat kita tidak bertaubat, baru kita diazab atas perbuatan dosa tersebut. Kalau kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampunkannya. Dan diharamkan membuka aib dan membuka perkara-perkara yang dapat memalukan saudara kita. Haram hukumnya dalam agama. Malah dalam sebuah hadis sangat besar ancamannya, man ayyara akhahu bi dzambin qattaba lam yamut hatta ya'mala bimislih. Barang siapa yang mempermalukan saudaranya dengan satu dosa padahal dia sudah bertaubat, orang tersebut tidak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama. Ini ancaman luar biasa dari Nabi. Apalagi kita memposting aib orang di media sosial, setiap tahun diingatkan lagi oleh Facebook. Kan setiap tahun diingatkan, apa yang sudah kita posting diingatkan setiap tahun. Jadi berulang-ulang, padahal orang tersebut sudah bertaubat. Dan barangkali taubatnya sudah diterima oleh Allah, tapi kita masih mengulang-ulang aib orang. Itu ancamannya tidak akan mati sebelum melakukan aib yang sama. Yang biasa orang masyarakat kita mengistilahkan dengan karma. Jadi ini salah satu bentuk luar biasa daripada ajaran Nabi Muhammad. Ada satu lagi yang sangat luar biasa kemudahan ajaran Nabi Muhammad, yaitu bertaubat cukup dengan penyesalan. Umat dahulu pernah dengar cerita ketika Bani Israel menyembah sapi yang dipelopori oleh Musa Samiri. Ketika Allah mau menerima taubat mereka, apa cara bertobat yang disampaikan oleh Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jadi orang bertobat kalau umat dahulu dipastikan mati. Seorang sudah melakukan maksiat ingin bertobat, berarti itu dia harus siap mengakhiri kehidupannya. Tapi umat Nabi Muhammad bertobat cukup dengan penyesalan dan berkomitmen tidak akan mengulang kembali. Itu saja rukun taubat untuk umat Nabi Muhammad. Tapi umat sebelumnya taubat harus dengan kematian. Artinya orang yang sudah terjatuh dalam dosa, ketika dia ingin bertaubat, bisa dipastikan dia akan mengakhiri kehidupannya. Tapi umat Nabi Muhammad melakukan dosa berulang-ulang kali sampai hari ini kita belum mati. Masih kesempatan hidup oleh Allah. Matian mencari dunia padahal tidak dibawa mati. Banyak orang yang mati-matian mencari dunia, akhirnya apa yang dia cari dinikmati oleh ahli waris keluarganya.
Sehingga Imam Ghazali menggambarkan orang yang mati-matian mencari kenikmatan dunia dalam hidup sehingga dia lupa dan lalai kepada Allah, itu hakikatnya dia buruh bagi anak dan istrinya. Buruh tidak digaji lagi. Dia capek setiap hari mengumpulkan harta dengan sangat banyak, tidak sempat salat, tidak sempat mengingat Allah, akhirnya mati. Apa yang sudah dia kumpulkan dinikmati secara gratis oleh anak dan istrinya. Ini yang sangat membuat kita miris. Capek kita mengejar dunia, ternyata dunia itu kita tinggalkan. Tidak pernah kita bawa mati kalau tujuan kita hanya untuk sekedar berbangga-bangga dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan untuk tujuan akhirat. Kemudian poin yang selanjutnya yang dapat mengingatkan dan menguatkan keimanan kita, di samping menghayati perjuangan Rasulullah dan juga menghayati keagungan dan kemudahan syariat Islam dan menghayati kehidupan akhirat yang abadi. Orang yang beriman, kita yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Maka ketika orang sudah jauh daripada agama, itu tanya dulu apakah dia mukmin atau bukan. Karena tidak akan mapan nasihat yang kita berikan kalau dia bukan orang beriman. Tanya dulu dalam hati kita masing-masing, kita masih termasuk orang beriman atau sudah keluar dari keimanan. Kalau masih masuk dalam orang beriman, berarti kita meyakini ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita harus sadar bahwa kehidupan dunia adalah sementara. Dan akan sangat celaka orang yang meninggal dalam su'ul khatimah. Hebatnya kita banyak sekali harta, tinggi jabatan, tapi ketika mati tidak mengenal Tuhan, inilah salah satu kerugian. Jadi orang yang sudah memiliki keyakinan bahwa ada kehidupan sesudah kematian, itu menjadi modal awal untuk supaya kita termotivasi untuk menguatkan keimanan kita. Segudang prestasi tidak akan berarti jika iman kita hilang nanti di hari kematian kita. Karena itu iman adalah fondasi utama segala kebaikan dan kelebihan yang lain. Jika tidak ada iman dalam hati kita, maka semuanya akan menjadi tidak bermakna. Kemudian yang terakhir, cara yang lain untuk menambahkan keimanan kita, yaitu sering bergaul dengan orang saleh. Ini menjadi aspek terpenting. Malah dalam salah satu syarat-syarat bertaubat dijelaskan oleh para ulama, itu bukan hanya menyesali perbuatan dosa, tapi kita harus merubah lingkungan. Karena kalau lingkungan tidak dirubah, ini sulit untuk mempertahankan taubat. Salah satu aspek penting bergaul dengan orang saleh, hadir ke tempat kebaikan, hadir ke majelis ilmu, dan sering berdoa agar diberikan ketetapan dan peningkatan iman. Inilah salah satu aspek penentu juga untuk menguatkan keimanan kita. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW menggambarkan teman yang baik dan teman yang buruk laksana hamilil miski wa nafikhil kiri. Artinya teman yang baik itu ibarat orang yang membawa minyak harum, orang yang membawa parfum. Teman yang buruk ibarat orang yang meniup api, pandai besi. Tahu pandai besi? Orang yang membuat apa? Siki, membuat pisau, membuat parang. Kan dia harus dibakar dulu. Kemudian untuk menghidupkan apinya ada semacam bambu ditiup untuk supaya api tersebut membesar. Jadi dalam bahasa Arab disebut nafikhil kiri, nafikhil kir. Kita bergaul berteman dengan orang yang aktivitas sehari-harinya pandai besi, pasti kita akan terkena arang, terkena percikan api, baju kita akan bolong karena terkena percikan api. Kita akan kena bau asap karena kita berteman dengan orang yang tugasnya meniup asap. Itu gambaran orang yang memiliki keburukan. Jadi Nabi sendiri membuat satu gambaran, teman yang baik umpama orang yang membawa minyak harum atau minyak wangi,
teman yang buruk ibarat orang yang meniup api. Maka ini salah satu bukti pentingnya aspek pertemanan. Dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh ulama, ada satu ungkapan yang menarik, jangan kamu tanya tentang seseorang, tapi lihatlah temannya. Sesungguhnya teman itu akan memberi pengaruh kepada orang yang berteman dengannya. Artinya apakah pengaruh itu pengaruh positif atau pengaruh negatif. Kira-kira itu beberapa poin yang saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara mengimbangi keimanan di tengah kegilaan duniawi. Kemudian selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, karena biasa dalam sesi tanya jawab akan lebih hidup forumnya, dan barangkali adik-adik semua ada yang ingin bertanya apakah berkaitan dengan materi kita hari ini atau persoalan yang lain, boleh silakan ditanya. Dan untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada moderator. Ayo. Masya Allah, isinya itu dari semua nggak sih? Baik, sedikit sebulan yang dapat saya berikan kepada ini mungkin nggak bisa cover semuanya, tapi setidaknya ada poin-poin penting yang bagi saya tidak itu mungkin saya seperti itu. Dan pertama itu untuk menentukan yang menjadikan itu rahim atau berkat antar wali atau orang yang berilmu. Sebetulnya yaitu fitrah. Manusia dikatakan dengan fitrah atau suci. Lalu yang menjadikan seseorang buruk atau baik itu penyebabnya dari eksternal. Contohnya dari lingkungan, teman, dan lain-lain. Dan iman itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu iman itu akan bertambah, iman itu akan berkurang, iman itu akan menetap, iman itu akan naik turun. Selanjutnya kiat atau cara untuk menjaga iman itu sendiri, yaitu yang pertama adalah menjaga kita kepada Allah, mencintai makhluk karena Allah, seperti yang saya sebutkan tadi. Yuhibbu kafirna, bukan pribadi, bukan karena kecantikan atau baik tempatnya. Seterusnya ada tidak kembali ke ukuran yang sudah dilakukan. Seterusnya ada mencintai orang lain itu karena Allah. Contohnya mencintai dan mentaati orang tua itu karena Allah, bukan karena maunya. Misalkan kita berbuat baik kepada orang tua itu karena pengen diberi laptop baru. Selanjutnya menghayati perjuangan Rasulullah, menghayati Islam, bertaubat dengan penuh penyesalan, menghayati dunia akhirat, bahwa orientasi kita hidup itu bertujuan kepada dunia akhirat, yang dimana dunia akhirat itu ialah kehidupan yang ada setelah kematian. Seterusnya ada bergaul atau berteman dengan orang yang soleh, mulai dari kita memilih teman yang baik, teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Karena contohnya saya tidak punya kawan, kalau kita bawa ajak kita sholat, oh ini sholat dulu, terus kita dengan menjawab karena itu kalau dari awalnya kita kita kepada jalan kebaikan, kita tinggal pilih nikmat tapi membawa kita kesengsaraan atau bawa membuat kita ke arah kebaikan itu. Selanjutnya ini sudah sih, itu aja. Sekarang kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mungkin merasa ada yang dari dunia, boleh katakan bukan tulis, angkat tangan dan sebutkan nama serta asal dulu. Dalam hitungan 1,
dua, apakah kita tidak? Kan ada kertas tadi dulu lupa apa ini tanya kertas. Enggak, maksudnya catat yang ditanya catat, kalau enggak kan lupa nanti. Himpun dulu tiga pertanyaan atau ya tiga lah. Mau bertanya, boleh tulis. Ini nanti mau diperkenalkan Enggak, maksudnya boleh ditanya langsung, tapi tiga orang biar nggak lupa apa yang ditanya. Enggak, maksudnya tiga orang dulu saya jawab, dia baru lagi tiga. Oke. Untuk yang bertanya boleh tanya langsung tiga orang dulu. Nanti kita dan untuk yang apa? Boleh. Ini boleh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Anissa dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2024. Ini bertanya, bagaimana cara kita merespon tantangan dan tekanan sosial tanpa kehilangan prinsip iman? Terima kasih. Maksud saya apa yang ditanya tulis di kertas, bentar ada kertas. Ada. Oke. Kalau enggak dia kan nggak ingat lagi apa yang ditanya. Lebih tiga dulu gitu kan. Baik, selanjutnya ada yang lagi dari Ikon. Ada lagi di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibnu Adnan dari jurusan Teknik Elektro Produksi Informasi tahun 2021. Ini saya ingin bertanya, yang pertama, apakah boleh kita menceritakan keburukan orang lain kepada teman atau kepada kerabat itu sebagai acuan agar kita tidak mencontoh fenomena tersebut. Yang kedua, bagaimana tips dari Abi agar ketika kita sholat kita khusyuk dan pikiran tidak semangat, karena ketika kita sedang sholat itu tidak memikirkan apa-apa, tapi ketika takbiratul ihram dimulai itu yang awalnya tidak terpikirkan sama sekali itu datang ke dalam pikiran. Karena dalam surah Al-Maun dikatakan celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Bagaimana tips dari Abi agar kita tidak termasuk orang yang sholat? Nah, karena ada tiga pertanyaan, ini satu pertanyaan apa aja ya? Satu, dua, tidak. Panitia boleh apa? Boleh. Boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hidayat dari Prodi Teknik Mesin tahun 2020. Pertanyaan saya, kita di dunia ini sekarang kita tahu bahwa di dunia ini sudah contohnya itu seperti hal-hal yang memang
itu kurang baik. Menjadi baik ketika orang lain itu banyak melakukan itu. Contohnya seperti kita mau masuk sekolah gitu kan. Karena memang udah banyak yang ngasih sokongan gitu kan untuk memuluskan anak masuk sekolah gitu. Jadi kita juga ikutan gitu. Contohnya buat KTP segala macam gitu. Dan terkhusus juga kita di pemuda-mudi gitu kan. Contohnya macam di hubungan sesama jenis tadi. Kita tahu bahwasanya hubungan itu kurang baik. Tapi karena memang pada zaman sekarang ini hal itu semua dipertontonkan, baik di sinetron, baik di Instagram, di handphone gitu. Bahkan di dunia keluarga aja gitu. Tidaknya, kau kok belum ada pacar gitu. Jadi kira-kira menurut Abi itu menurut saya itu salah satu fitrah yang ternoda. Jadi menurut Abi gimana tipsnya untuk menjaga kewarasan kita sebagai muslim ini di tengah dunia yang mulai gila ini? Ini saya pertanyaan. Terima kasih untuk penanya pertama dari akhwat. Bagaimana cara kita merespon tantangan dan tekanan sosial tanpa kehilangan prinsip iman? Pertama, kita sebagai umat Islam punya aturan atau kanun istilahnya. Punya aturan ataupun kanun yang tidak boleh keluar daripada rel tersebut. Ada satu ungkapan dari sebagian ulama dalam bahasa Arab, saya terjemahkan, bahwa kebebasan yang sebenarnya hurriyah, artinya kebebasan kemerdekaan yang sesungguhnya secara individual, ini tidak dimiliki oleh seorang muslim. Karena orang muslim itu terikat dengan aturan, tidak ada kebebasan. Allah berfirman dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta. Kamu istiqamah sebagaimana kamu diperintah. Artinya apa yang menjadi perintah Allah, kita istiqamah menjalankan sesuai seperti perintah, tidak boleh melenceng. Ketika orang harus istiqamah, tidak boleh melenceng dari garis yang sudah ditentukan, ini namanya tidak ada kemerdekaan. Punya prinsip, kita punya aturan. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu ketika orang ditawarin kopi, kita bisa milih mau kopi pahit atau kopi manis. Kita ditawarin kopi, mau kopi manis taruh gula, mau kopi pahit nggak usah taruh gula. Itu yang kemerdekaan sebenarnya. Maka Islam punya keterikatan. Cuma Islam ini punya kemudahan dan toleransi, bukan berarti kebebasan. Dalam Islam tidak ada kebebasan. Kita terikat dengan aturan dan undang-undang syariat. Ketika ini sudah kita pahami, baru kita menilai apa yang terjadi secara sosial. Apakah masih keluar daripada, apakah masih berada dalam rel aturan-aturan agama atau sudah keluar. Kalau sudah keluar dari rel agama, kita punya tahapan-tahapan untuk menyelesaikannya. Pertama ada tahapan secara lembut, nali mau'idhah hasanah, kita nasihati. Kami yang belajar di pondok juga dididik agar tidak menjadikan dakwah ataupun ajaran Islam ini eksklusif. Artinya kita harus mengajak orang-orang yang memang jauh daripada lingkungan pendidikan Islam. Harus mengajak orang-orang yang jauh daripada lingkungan daya. Ini bukan berarti orang tungku-tungku yang dididik di daya itu harus mendakwahkan ilmu beliau untuk kalangan daya saja. Ada satu ungkapan dari sebagian ulama bahwa orang-orang yang tidak tahu agama, terbiasa disebut dengan orang-orang fasik, itu adalah dhallatud da'i ilallah. Apa makna dhallah? Barang tercecer. Ada orang-orang yang jauh dari agama itu barang tercecer bagi para da'i. Yang namanya barang tercecer harus dipungut, tidak boleh dibiarkan atau tidak mau peduli.
Jadi yang namanya barang tercecer masih barang berharga, masih ingin kita mendapatkannya kembali. Jadi itu salah satu tahapan-tahapan yang kita tempuh untuk merespon dari tantangan dan tekanan sosial. Untuk menguatkan diri, satu-satunya dengan ilmu. Kita harus tahu mana yang hak, mana yang batil. Ada salah satu sahabat Nabi bernama Hudzaifah Al-Yamani. Apa kata beliau? Idza istabahal al-fitnatu la tadurruka ma'arafta dinaka. Artinya fitnah yang terjadi di akhir zaman itu tidak akan membahayakan kamu selama kamu mengenali agamamu. Wa idza istabaha 'alaikal haq wal batil, apabila terjadi kekaburan, kesamaran di atas kamu, mana kebenaran dan mana kebatilan, itulah fitnah. Jadi yang namanya fitnah ketika kita tidak bisa lagi membedakan mana hak mana batil. Agama tidak melarang kita bermedia. Agama tidak melarang kita berinteraksi sosial, bergaul dengan lintas orang, lintas komunitas. Tapi prinsip-prinsip agama itu yang harus kita pegang. Jadi selama yang kita lakukan tidak melanggar prinsip agama, ya silakan. Saya rasa kalau kita sudah tahu mana prinsip agama, ini yang membuat kita bisa merespon apapun tekanan sosial yang terjadi. Dan agama tidak membenarkan kita untuk mencari ridha orang dengan memurkai, mendatangkan murka Allah. Mengutamakan ridha manusia tanpa mengutamakan ridha Allah. Itu prinsip agama. Saya rasa selama kita memiliki prinsip, insya Allah apapun respon sosial akan mudah kita jawab. Persoalan orang menjauhi kita, orang mengatakan untuk kita macam-macam, nah, itu kan kita punya prinsip. Yang penting saya mendapatkan ridha Allah. Tapi interaksi sosial juga harus kita lakukan. Jangan kita menutup diri daripada interaksi sosial. Karena ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Tapi hablum minan nas itu jangan menjadikan bumerang ataupun penyebab kita murka kepada Allah. Jadi hablum minan nas dan hablum minallah harus kita imbangi. Ada satu ungkapan lagi dari Rasulullah, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Apa makna ad-dunya mazra'ah lil akhirah? Artinya apapun yang ada di dunia ini berpotensi untuk kita jadikan tempat bercocok tanam yang akan kita panen dan beri hasil nanti di akhirat. Jadi intinya cara merespon tantangan dan tekanan sosial, pertama bekali dulu dengan ilmu dan prinsip-prinsip agama. Tentu dengan kita sudah paham prinsip-prinsip agama, akan dengan mudah merespon untuk setiap tantangan yang kita hadapi. Persoalan di sosial masyarakat, ada gejolak, ada rintangan-rintangan segala macam, itu bisa kita jawab juga dengan ilmu. Dan selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Misalnya, karena ini pertanyaannya bersifat umum. Nah, misalnya ada contoh lain, misalnya kita ada buat semacam komunitas yang secara prinsip agama komunitas itu bertentangan dengan aturan agama. Ketika kita tidak hadir dalam komunitas tersebut, mungkin kita akan dibully atau segala macam yang membuat kita tertekan. Itu kalau kita melihat prinsip agama, kan boleh kita melakukan hal-hal yang sifatnya kita tidak keluar dari komunitas tersebut, tapi di sisi yang lain kita juga menjaga prinsip-prinsip agama. Kegiatan malam, nah, ini contoh misalnya. Nah, kita sebagai seorang muslim tersebut yang mana itu bertentangan dengan prinsip agama kita, kan boleh kita memberi alternatif yang lain. Misalnya kalau kita punya banyak rezeki, bagaimana kalau saya tidak hadir malam, tapi untuk kegiatan air aqua nanti malam atau snack saya yang tanggung. Itu salah satu cara kita menjaga prinsip agama. Itu hanya sebagian contoh kecil. Insyaallah banyak contoh-contoh lain
yang bisa menjadi jawaban dan alternatif kita untuk menjaga prinsip-prinsip agama kita tanpa mengganggu keharmonisan hubungan kita dengan semua komunitas. Itu kira-kira jawabannya seperti itu. Yang kedua tentang apakah boleh menceritakan keburukan orang lain. Pertama, lihat dulu orang yang melakukan keburukan tersebut, apakah orang yang senantiasa menutup rapat aibnya atau orang yang berbangga dengan aibnya. Ini juga dibedakan dalam pembahasan kajian ilmu agama. Kalau orang yang menjadi bangga dengan aibnya disebut dalam bahasa Arab al-mu'lin bifisqih. Artinya orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Orang yang terang-terangan melakukan kefasikan boleh menceritakan aibnya. Toh dia sendiri sudah menyebarnya, dia sendiri sudah membeberkannya. Allah menutup aib seorang hamba dan mengharamkan membongkarkannya. Tapi hamba tersebut sudah membongkarnya dan membeberkannya, malah dia berbangga dengan melakukan keburukan dan kemaksiatan tersebut. Ini boleh kita kita katakan agar tidak diikuti oleh orang lain. Tapi kalau orang tersebut benar-benar terjatuh dalam dosa, dia sendiri merasa malu luar biasa atas dosanya, ini ya hukumnya haram membeberkan aib orang lain. Dalam menyampaikan keburukan orang lain, punya tahapan. Apakah dengan tidak menyebut nama aslinya sudah disampaikan maksud kita untuk mengingatkan orang lain? Kalau sudah disampaikan, itu haram hukum menyebut nama asli orang. Hukum dengan mengatakan ada salah satu teman kampus kami, cukup dengan itu saja untuk menasihati orang lain. Jangan menyebut nama asli. Tapi kalau memang tidak cukup dengan menyebut ada salah satu teman, harus menyebut nama asli, lihat dulu orang pelaku maksiat tersebut. Apakah dia terang-terangan bangga dengan maksiatnya? Nah, kalau bangga bolehkan, tapi jangan melebihkan, cerita apa adanya dan benar-benar tujuan kita untuk mengingatkan orang lain agar jangan terpengaruh. Kemudian bagaimana kita khusyuk dalam salat? Berbicara masalah khusyuk ini terlalu luas. Artinya khusyuk dalam salat itu berangkat dari keikhlasan dulu. Keikhlasan itu ada 3 level. Level pertama, keikhlasan awam namanya. Sama seperti puasa awam. Ada puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Ikhlas juga ada 3 macam. Ikhlas khawas, ikhlas awam, ikhlas khawas, ikhlas khawasul khawas. Ikhlas awam, orang melaksanakan ibadat yang merupakan interaksi dia dengan Allah tanpa menduakan dalam interaksi. Artinya benar-benar dia menyembah Allah bukan karena dunia dan karena yang lain. Tapi motivasi dia beribadat untuk mendapat keuntungan duniawi dan akhirat sekaligus. Ini ikhlas awam. Karena kita sering mendengar nasihat dari guru-guru kita, kalau kita rajin beragama, melaksanakan salat, akan Allah berikan kehidupan yang barakah, mudah rezeki, kita disehatkan, dipanjangkan umur. Itu keberuntungan duniawi namanya. Di akhirat nanti kita akan mendapat balasan surga dan segala nikmatnya, itu keberuntungan akhirat. Orang yang motivasi ibadat untuk mendapatkan keuntungan duniawi dan akhirat sekaligus, tetapi dia ketika beribadat murni karena Allah, ini ikhlas awam. Adapun ikhlas khawas, orang yang beribadat karena Allah dan dia tidak termotivasi keuntungan duniawi, itu ikhlas khawas. Levelnya sudah naik sedikit. Ada ikhlasul khawasul khawas, ikhlas level paling tinggi. Orang yang beribadat bukan karena ingin, motivasinya bukan karena keberuntungan, hanya menjaga tugas diri. Kita sebagai hamba, tugas kita ubudiyah kepada Allah. Allah sebagai Tuhan, melaksanakan hak-hak Tuhan itu dengan berubudiyah kepadanya. Hanya itu tugas seorang hamba, melaksanakan ubudiyah kepada Tuhan dan tidak ada motivasi lain. Jadi kalau ditanya ngapain kamu salat? Saya sebagai hamba diperintahkan salat. Sebagai seorang hamba pasti
menjalankan tugas untuk tuannya. Nah, itu jawaban. Tidak ada motivasi untuk keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Itu ikhlas paling tinggi. Jadi berangkat dari ikhlas ini memiliki level yang berbeda-beda. Tentu saja kekhusyukan juga demikian, memiliki level yang berbeda-beda. Khusyuk ini ada yang ketika takbiratul ihram saja, habis itu hatinya sudah melalang buana kemana-mana. Malah ada salah satu ungkapan di kalangan kami pesantren, kalau ada kehilangan barang, coba salat, pasti teringat. Misalnya hilang, nggak tahu kunci taruh di mana, nggak tahu HP taruh di mana, begitu salat langsung teringat. Jadi ada istilah kalau cari barang hilang itu boleh dengan cara salat. Nah, saking tidak khusyuknya salat kita. Ada hal-hal yang dapat membantu khusyuk, tapi saya yakin kita tidak sanggup melakukan. Pertama, yang membantu kita khusyuk harus selalu kekal dalam wudu, bukan hanya ketika salat. Kedua, harus sering baca Quran. Ketiga, tidak memiliki keterikatan hati dengan dunia. Ini yang paling sulit. Selama masih memiliki keterikatan hati dengan harta benda, dengan usaha, dengan profesi segala macam, tetap akan mengganggu kekhusyukan salat. Ada salah satu kiat yang diberikan oleh salah seorang ulama salafus saleh, itu Ibrahim Al-Adham. Beliau mengatakan ketika mau masuk salat, saat beliau berdiri, beliau bayangkan seolah-olah beliau berdiri di depan Ka'bah, di belakangnya malaikat maut sedang mengejar, di sebelah kanan surga, di sebelah kiri neraka, di bawahnya sirat, jembatan yang ada di atas neraka. Itu yang dibayangkan ketika memasuki salat, mau masuk salat. Bukan dalam salat, ketika mau masuk salat sebelum takbir, itu yang dibayangkan. Itu salah satu hal yang menghadirkan kekhusyukan kita. Bayangkan kita kesempatan salat terakhir diberikan Allah. Barangkali selesai salat kita akan mati, barangkali saat membaca Fatihah kita akan mati. Itu faktor-faktor yang mendekatkan kita kepada khusyuk. Dan pahala kekhusyukan itu akan diberikan menurut persentase khusyuk. Kalau kita khusyuk hanya di rakaat pertama, di pahala kekhusyukan hanya untuk rakaat pertama. Kalau kita khusyuk hanya ketika takbir saja, di pahala khusyuk kita persennya sangat sedikit. Ini bicara masalah khusyuk itu bukan persoalan yang mudah. Orang yang sudah memiliki ilmu puluhan tahun dia mengaji di pondok belum tentu bisa khusyuk salat. Jadi khusyuk itu sangat dipengaruhi oleh sebesar mana dia bisa menghilangkan keterikatan hatinya dengan dunia. Semakin besar hilang rasa terikat hati dengan dunia, semakin besar potensi dia khusyuk. Begitulah jawabannya. Ini yang ketiga, yang terakhir, apa nih? Menormalisasi maksiat. Gimana maksud menormalisasi maksiat? Kayak pacaran tuh dianggap hal yang biasa. Memang ada maksiat yang normal, ada maksiat yang di luar normal. Jadi menormalisasi maksiat dan menganggap perbuatan maksiat itu hal yang biasa, ini salah satu perbuatan yang tercela dalam pandangan agama. Malah bila sampai pelakunya pada tingkat menganggap halal, itu jadi murtad, keluar dari Islam. Salah satu penyebab keluar dari Islam bukan hanya sujud di depan patung atau pokok kayu. Penyebab keluar dari Islam menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Maka sekeji-keji kita kalau melakukan perbuatan maksiat, jangan pernah ada anggapan halal. Paling anggap, ya Allah saya sudah hilaf, ya Allah saya belum sanggup mengontrol hawa nafsu, ya Allah saya tahu ini perbuatan engkau haramkan, tapi hawa nafsu sudah mendominasi, sudah menguasai diri saya. Itu prinsip kita. Jangan pernah anggap perbuatan yang kita lakukan, apalagi dengan alasan untuk pembenaran diri, itu perbuatan yang halal, kecuali perbuatan yang masih diperselisihkan ulama. Karena ajaran agama ini ada yang disebut ma'lum minad din bid darurah. Artinya ajaran-ajaran agama yang semua orang tahu, tidak harus
belajar agama secara khusus. Misalnya mencuri haram, itu semua tahu. Asal orang sudah usia balik, pasti dia tahu dan punya keyakinan mencuri haram, membunuh orang haram, berzina haram. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak ada perselisihan pendapat ulama. Kalau perbuatan tersebut kita anggap halal, itu kontan kita jadi murtad. Maka jangan pernah menghalalkan. Seburu-buru apapun kita sering melakukan maksiat, kita punya prinsip itu karena dorongan hawa nafsu yang kuat, kita belum sanggup untuk mengontrol hawa nafsu. Jangan pernah beranggapan karena perbuatan itu halal, apalagi untuk pembenaran diri, itu 2 kali dosa. Untuk pembenaran diri dengan beralasan perbuatan tersebut halal, menghalalkannya bisa jadi murtad. Untuk pembenaran diri kita anggap lagi perbuatan tersebut bisa menjadikan penyebab kita tidak keluar daripada Islam karena membenarkan diri dengan perbuatan tersebut. 2 kali dosa kita. Bagaimana cara kita menjaga diri dari hal-hal tersebut? Salah satu penyebabnya lingkungan. Selama kita tidak ingin merubah lingkungan dan pertemanan, sangat sulit untuk kita bisa keluar daripada hal-hal yang negatif tersebut. Maka inilah aspek penting yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Salah satunya adalah persoalan pertemanan. Persoalan pertemanan, kalau memang dengan teman tersebut bisa mempengaruhi kita kepada hal negatif, itu tidak ada jalan keluar selama kita tidak meninggalkan lingkungan dan pertemanan tersebut. Banyak kasus-kasus sekarang persoalan sosial dalam masyarakat semua berawal dari karena lingkungan dan pengaruh teman. Orang baik dididik dalam keluarga beragama, tetapi ketika di lingkungannya bisa terpengaruh. Ada 3 hal yang membuat seseorang itu terpengaruh, baik ataupun buruk. Yang pertama, orang tua, guru di lingkungan. Ada seorang gurunya bagus, orang tuanya bagus, terdidik dalam lingkungan rumah yang penuh dengan agama. Dididik oleh seorang ustaz, seorang guru yang penuh dengan keikhlasan mendidiknya. Tapi ketika di lingkungan yang tidak bermoral, lambat laun dia akan terpengaruh. Makanya kenapa Rasulullah ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, kenapa engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa padahal engkau tinggal di lingkungan yang tidak bermoral? Apa jawaban Rasulullah? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan yang mendidikku, maka Tuhan memperindah didikannya untukku. Artinya Nabi Muhammad SAW dia bukan dididik oleh seorang manusia, bukan dididik oleh seorang guru. Dia bukan dididik dalam lingkungan yang penuh moral dan etika. Kita tahu bahwa bangsa jahiliyah, bangsa yang tidak bermoral. Rasulullah sudah ditinggalkan oleh ayahandanya jauh sebelum beliau lahir. Dan beliau tidak tinggal bersama seorang guru. Siapa yang mendidik beliau? Allah Ta'ala langsung yang mendidiknya. Maka ada satu bahasa atau dalam istilah dalam bahasa agama, ismah. Ismah itu pemeliharaan, penjagaan. Salah satu yang wajib dimiliki oleh seorang rasul adalah ismah. Maka rasul itu maksum, terpelihara, terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Kita tahu dalam sejarah tidak bisa dipungkiri ada 4 kali pembelahan dada Rasulullah. Inilah proses penyucian beliau, bukan hanya disucikan secara zahir, tapi disucikan secara batin. Ketika beliau berusia 4 tahun lebih kurang, kali pertama, kali kedua ketika beliau berusia menjelang balik, kali ketiga ketika beliau menjelang penerimaan wahyu di Gua Hira, kali keempat terakhir ketika beliau menjelang Mi'raj, itu Isra Mi'raj. Jadi 4 kali pembelahan dada Rasulullah dibersihkan hatinya. Ini proses proteksi ataupun ismah daripada Allah kepada beliau. Dia berbeda dengan manusia biasa. Kita gampang melakukan kesalahan karena memang di dalam hati kita ada koneksi dengan setan dan iblis. Kita tidak ada proses pembelahan dada, beda dengan Rasulullah. Rasulullah karena ada ismah. Manusia tidak ada ismah. Itu kira-kira gambarannya. Jadi intinya tetap cara menjaga diri harus jauhi lingkungan-lingkungan yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif tersebut. Tidak ada solusi lain.
Mau menerima nasihat dari siapapun, kalau kita selesai terima nasihat tersebut, datang lagi ke lingkungan tersebut, tetap akan terpengaruh. Lanjutlah. Lanjutlah. Yang minta, kalau masih ada waktu, lanjut. Baik, masih ada yang mau bertanya? Yang bertanya. Ya. Terima kasih. Hukum demokrasi dalam memilih pemimpin. Bukannya sistem Islam, bukannya sistem Islam di kenapa ada sebagian ulama dari kalangan kita ikut andil di dalam sistem demokrasi. Pertama, demokrasi yang diterapkan di negara kita tidak sepenuhnya mencontohkan dalam seperti demokrasi dalam Islam. Karena pemilihan pemimpin dalam Islam ada 3 cara. Cara pertama melalui cara istikhlaf. Istikhlaf artinya raja yang sedang berkuasa. Karena sistem zaman dahulu sistem hierarki, monarki. Jadi raja yang sedang berkuasa itu menggantikan kepada anaknya. Itu sistem istikhlaf. Ada sistem istilah seperti semacam kudeta. Itu sistem istilah. Itu ada juga seperti kejadian misalnya pada masa Muawiyah melakukan istilah sehingga menguasai negara. Ada juga sistem melalui pemilihan ahlul halli wal aqdi. Ini salah satu sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dulu. Sistem ahlul halli wal aqdi berarti dipilih pemimpin tersebut oleh kalangan parlementer. Ketika kita menyerahkan urusan kepada rakyat melalui pilsung, pemilihan langsung, ini kita sudah masuk dalam apa yang disabdakan Rasulullah, "Idza tidal amru ila ghairi ahli fandarisa." Apabila diserahkan perkara kepada yang bukan ahlinya, akan tunggulah kehancuran. Persepsi masyarakat awam dalam memilih pemimpin, mereka sangat simpel. Saya pernah ngobrol dengan kawan-kawan di Losmawe yang mereka telah pernah duduk dan menanyakan langsung ke rakyat kecil, baik dari komunitas penarik becak, komunitas dari apa yang nelayan di Laut Pusung misalnya. Mereka sangat simpel memahami keadaan negeri ini. Apa kata mereka? Kalau ada pemimpin yang mengatakan akan memperbaiki agama, mereka beralasan tidak rusak kali pun agama di Aceh ini. Masih ada azan di setiap masjid, masih ada salat Jumat, masih ada orang yang sama dia ketika ada orang meninggal. Jadi mereka melihat, persepsi mereka melihat kehancuran agama itu dengan tidak ada lagi yang azan. Mereka tidak pernah melihat bagaimana akhlak dan etika masyarakat kita. Dan apa kata mereka? Saya hari nyoblos, 1 hari enggak narik becak demi untuk datang ke TPS untuk memilih calon pimpinan. 1 hari saya tidak narik becak, siapa yang nanggung kerugian saya? Siapa yang bayar? Orang itu yang saya pilih. Itu kata orang penarik becak. Mereka tidak tahu soal visi misi, apa yang akan perubahan nanti kalau ini yang terpilih. Mereka tidak ada urusan. Yang penting siapa mau bayar, 1 hari itu dia nggak narik becak, itu orang yang dia pilih. Jadi kalau begini prinsip para pemilih, pasti akan kita tunggu kehancuran. Keinginan kita untuk membuat perubahan, mensejahterakan masyarakat tidak akan tercapai. Pasti akan menanglah pihak-pihak yang mau memberikan uang, pihak-pihak yang mau mengeluarkan kos politik dengan tinggi. Sekarang tahu berapa kos politik di Aceh? Untuk tingkatan kabupaten saja sekitar 5 miliar.
Bayangkan masa saya masih SMP, yang jarang sekali kita mendengar ada serangan fajar. Kalau sekarang bukan serangan fajar, ada serangan isya, serangan maghrib, serangan duhur, udah banyak kali serangan. Masa saya masih sekolah SMP, tidak pernah kita mendengar serangan fajar. Jadi yang naik menjadi caleg legislatif ataupun bupati dan sebagainya, semua tokoh masyarakat yang memiliki andil luar biasa. Sekarang banyak yang dari pasangan calon tersebut orang yang tidak memiliki ketokohan, tapi dia memiliki uang yang banyak. Inilah salah satu pengaruh daripada masyarakat kita sudah mau menerima uang hanya dengan alasan siapa mau bayar saya 1 hari tidak bekerja, itu yang saya pilih. Jadi demokrasi di Aceh hari ini sedikit berbeda dengan demokrasi yang diterapkan dalam agama. Dalam agama, urusan memilih pemimpin tidak boleh diserahkan kepada per orang. Karena mereka akan melihat siapa yang layak menjadi pemimpin menurut persepsi mereka masing-masing. Siapa juga yang memilih pemimpin harus ada ahlul hilli wal aqdi namanya. Ahlul hilli wal aqdi inilah perwakilan dari berbagai elemen dan komunitas masyarakat yang mereka utus untuk duduk bersama merembuk untuk kemudian menghasilkan satu kesimpulan siapa yang cocok dijadikan pemimpin. Sama seperti aturan memilih pemimpin ketika masa Orde Baru. Itu agak sedikit mendekati dengan cara memilih pemimpin dalam Islam. Tapi demokrasi sekarang kan demokrasi barat, di sistem pilsung. Pemilihan langsung ini tidak dikenali dalam Islam. Karena memilih langsung menyerahkan urusan kepada masyarakat yang paling bawah, yang mereka akan melihat sosok yang layak jadi pemimpin menurut persepsi mereka yang berbeda-beda. Ini salah satu hal yang berbeda dengan apa yang diajarkan dalam agama. Kemudian keterlibatan para ulama dalam ikut kontes politik, ini ada beberapa faktor. Pertama, dalam kitab dijelaskan bahwa ad-dinu wal mulku tu'amani mislu akhawaini ulida min batnin wahidin. Kekuasaan, agama dan kekuasaan itu laksana bayi kembar adik abang yang dilahirkan dari rahim yang satu. Artinya tidak bisa dipisahkan antara agama dan kekuasaan. Kenyataannya agama yang tidak memiliki kuasa, kita tidak akan bisa menyalurkan apapun yang menjadi prinsip-prinsip agama kepada masyarakat, dan masyarakat tidak akan menjalankannya karena tidak ada kekuasaan. Tapi ketika dua hal ini menyatu, kekuasaan dan agama, ini yang baru bisa kita jalankan secara nyata dalam masyarakat. Tapi kalau agama saja tidak memiliki kekuasaan, itu tidak akan menjadi kenyataan dalam masyarakat, tapi hanya merupakan rumusan-rumusan saja. Sebagaimana yang kita lihat hari ini, prinsip pemerintah kita, apa yang telah disimpulkan oleh majelis ulama tidak pernah dijalankan secara nyata. Banyak hal sekali yang tidak dijalankan secara nyata. Seingat saya ada salah satu kasus tahun 2012 kalau tidak salah, oleh ulama MPU Aceh sudah memutuskan tentang masalah ada kelompok, sebagian kelompok yang sangat meresahkan dalam masyarakat, tidak usah saya sebut nama kelompoknya, tapi sampai hari ini oleh pihak pemerintah tidak pernah mengimplementasikan keputusan tersebut. Ini salah satu dampak dari agama yang tidak memiliki kekuasaan. Karena yang memegang kekuasaanlah orang yang tidak senang kepada agama. Yang memegang kekuasaanlah orang-orang yang tidak menginginkan tegaknya syariat-syariat Islam. Inilah yang kita lihat hari ini. Kehadiran para ulama mendirikan partai politik dan terlibat dalam politik itu ikhtiar untuk kebaikan, bukan suatu keberhasilan, bukan satu kepastian akan berhasil. Apakah ketika ulama yang banyak duduk di legislatif atau yang menang dalam pemilihan pimpinan daerah akan membawa perubahan yang luar biasa untuk agama di Aceh? Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi paling tidak mereka sudah berikhtiar. Berikhtiar artinya berusaha untuk membuat perbaikan. Oh, persoalan dicaci, ya, dikatain yang bukan-bukan, macam-macam, dicaci maki sebagaimana kita lihat di media, di TikTok, itu memang sudah resiko.
Jangankan para ulama, Nabi saja dicaci. Jangankan Nabi, Allah saja dicaci. Ada yang mengadakan Allah punya anak. Ada yang mengadakan Allah adalah punya istri. Ada yang mengadakan Allah memiliki memiliki sejawatnya. Ada sebutan salisun salasah. Ada Tuhan yang ketiga, ada Tuhan yang kedua, ada Tuhan satu. Allah saja dicaci, Nabi saja dicaci, apalagi seorang ulama. Jadi itu hal yang wajar. Kalau mereka punya keikhlasan untuk memperbaiki umat, bukan memperbaiki pribadi, insyaAllah itu akan bernilai pahala jihad. Tapi kalau niat mereka untuk memperbaiki diri, memperbaiki pribadi dan keluarga, berarti untuk kepentingan duniawi, tidak akan bernilai pahala di jihad. Ini itu sebagai gambaran yang bisa saya beri jawaban. Nah, waktunya udah habis, kalau belum habis. Habis terah. Boleh. Ini Nabi berkata mengenai satu hadis yang menyatakan bahwa al-adabu fawqal ilmi. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai kalimat fawqa. Kenapa harus fawqa? Kenapa tidak ada? Apakah ada perbedaan antara fawqa dan ala? Terima kasih. Al-adabu fawqal ilmi. Fawqa artinya fawq. Bahasa Aceh pernah mendengar fawq. Orang Aceh dahulu sering menyebut fawq karena bahasa Aceh banyak peralihan dari bahasa Arab. Fawq itu atas. Yang ulun kafuk tan. Biasa dengan kafuk. Mana kafuk tan? Sudah fuk. Artinya sudah fuk. Artinya orang sudah di lapisan atas. Level atas. Itu orang sudah level atas. Sudah tinggi. Sudah jadi pejabat. Sudah jadi orang hebat. Orang Aceh dulu kata itu orang sudah fuk. Di fuk itu dari fauqa. Makna fauqa di atas. Al-adab fauqal ilmi. Artinya adab itu di atas ilmu. Apa maksudnya? Ilmu menjadi landasan, fondasi. Bukan maksud adab di atas ilmu, yang penting ada adab walau tidak berilmu. Dua-duanya penting. Ilmu jadikan fondasi atau landasan, adab kita jadikan bangunan yang diletakkan di atas fondasi itu. Itu namanya al-adab fauqal ilmi. Bukan ala. Kalau ala itu namanya isti'la. Artinya berkuasa. Ala itu namanya berkuasa. Dia berkuasa. Misalnya kita berada di atas panggung. Kita sudah menguasai panggung. Dalam bahasa kita ada juga bahasa kan. Orang sudah menguasai panggung. Jadi isti'la. Isti'la itu kalau kita terjemah bahasa kita. Maknanya kita sudah menjadikan diri di atas sesuatu benda yang kita berada di atasnya. Jadi ilmu ini, adab ini bukan menguasai ilmu, tapi adab berada di atas ilmu, ilmu sebagai pondasi. Bukan adab menguasai ilmu sehingga ilmu tidak perlu, yang penting ada adab. Itu yang harus diluruskan. Kemudian jangan salah pemahaman, yang penting kita beretika dan beradab walau tidak punya ilmu. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ibarat satu rumah, tidak ada pondasi, dia akan rapuh dan mudah roboh. Pondasi saja tidak ada bangunan, tidak disebut dengan rumah. Ada ilmu tapi tidak ada adab, ilmu kita tidak berarti. Ada adab tapi tidak memiliki ilmu, ini ibarat rumah yang rapuh, tidak ada pondasi, mudah roboh. Jadi dua-duanya harus kita miliki agar tidak pincang. Ilmu perlu, apalagi ilmu fardhu ain, kemudian adab atau etika juga perlu. Baik. Kami ucapkan terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diajukan dari ikhwan semua. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada atas jawaban-jawaban yang sangat Masya Allah banget ya. Semoga jawaban-jawaban tadi dapat menambah ilmu kita. Baik, sebagai penutup, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah agar segala amal dan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat diberkati.
Doa akan dipimpin oleh Abi. Ya. Terima kasih. Sebelum saya tutup dengan doa, terakhir saya ingin ingatkan, orientasikan semua aktivitasmu untuk kepentingan akhirat agar pikiranmu tidak lelah menjalani kehidupan. Ini adalah kalimat terakhir. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, orientasikan untuk kepentingan akhirat. Caranya dengan meniatkan untuk kebaikan yang akan menjadikan aktivitas dunia kita mendapat nilai pahala, atau menjadikan aktivitas dunia kita sama seperti aktivitas untuk akhirat. Itu poin yang paling penting, orientasikan semua aktivitas untuk kepentingan akhirat agar pikiran kita dan aktivitas sehari-hari kita tidak melelahkan. Karena kita mengingat balasan yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan silaturahmi kita pada hari ini. InsyaAllah bukan hanya ini pertemuan saja yang pertama dan terakhir. InsyaAllah akan ada pertemuan selanjutnya. Dan kalau bertemu di jalan tentu jangan segan-segan menyapa, karena saya tidak bisa hafal wajah nih. Jadi kalau ketemu misalnya di mana di geria ataupun di tempat di mana saja, nanti tegur aja Abi. Ya, ini saya yang kemarin ikut acara. Tapi yang cowok saja, yang cewek nggak usah. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan dan hajat-hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجدنا لجداتنا لأستاذنا معلمينا ومن له حق علينا ومن أحسن وأحب إلينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Nabi atas doa berikutnya. Maka kita dibacakannya dalam penutup atau kita sudah berada di penghujung acara. Enggak sih, kayaknya. Baik, saya Lukman Hakim, saya pamit undur diri dan saya serahkan kepada Bapak MC untuk melanjutkan acara penutup. Baik, sekian terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator telah membawakan sesi pemateri, dan juga tidak lupa terima kasih pula kepada sudah membawakan materi yang begitu luar biasa. Sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, ada satu sesi lagi, yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri kita.
Untuk itu, saya mengundang Saudara Rizky Dharma Putra untuk menyerahkan sertifikat kepada Ustaz Adi Nurul. Kepada Saudara Rizky dan Ustaz Adi Nurul kami persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan demikian berakhirlah acara kita pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih tentunya tidak lupa kepada sponsor kita dari Pama yang telah mendukung untuk penyelenggaraan acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah. Saya Farhan Ahmad Putih selaku MC pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di kegiatan selanjutnya tidak lupa kita ingin berfoto bersama dengan kematian kita. Untuk itu kami mengundang Habib Ustaz Adi Nurul untuk bersama kita untuk berfoto bersama. Untuk ini bersama kami bersediakan kepada Ikhwan untuk mengikuti bersama. Baik, untuk itu kami memohon sekali lagi kepada peserta Ikhwan agar naik ke atas panggung untuk foto bersama dengan Ustaz Adi Nurul. Silakan. Kita laki-laki dan perempuan berada di atas.
Oke, silakan ada dan teman-teman semua posisinya yang tepat ikuti pandangan mana. Ada mungkin beberapa di sebelah sana di depan sebagian, biar nampak semua. Untuk yang di depan boleh nampak. Oke, yang selanjutnya kepada Oke, baik. Maaf, sebelumnya ada kesalahan lagi. Untuk pertama kita ambil foto untuk yang laki-laki terlebih dahulu. Yang belakang duduk di bawah. Baik, mohon maaf sekali lagi kepada peserta Ustaz, khususnya kita boleh berada di bawahnya. Mungkin yang laki-laki itu di bawah di bawahnya. Boleh, yang Ustaz boleh di boleh masih di bawah. Dan teman-teman yang tak kuat ini kan boleh di bawah jongkok gitu. Ya, anak-anak ada kan? Ya. Lagi teman-teman boleh jongkok biar makin yang belakang. Boleh teman-teman didapatkan semua. Kita coba musik maksimal. Bersama untuk selanjutnya akhwat yang untuk yang akhwat fotonya tidak bisa kita laksanakan ya. Oke, terima kasih kami ucapkan juga kepada Ustaz. Oke, kepada akhwat kira-kira ini foto apa? Baik, terima kasih karena mau foto. Itu ada kita pada hari ini dengan foto bersama tadi. Alhamdulillah sudah berakhir. Tentu saja kami dari semua panitia acara kemudian dalam staff yang membantu kegiatan kami kali ini memohon maaf dan berterima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini